Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Surat Ibrani yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan ini adalah surat yang ditujukan untuk kelompok Kristen di suatu tempat, di mana di dalam tempat itu mereka mengalami begitu banyak penindasan, begitu banyak penganiayaan dan tekanan, sehingga mereka harus mencoba melarikan diri dari situasi dan kondisi seperti itu. Dalam hal seperti ini, ada saja di mana iman mereka bergejolak. Ada yang mampu bertahan dengan keimanan kekristenan mereka, namun tidak sedikit juga yang akhirnya murtad dan meninggalkan kekristenan itu karena tekanan yang begitu berat yang mereka rasakan. Dan ada pula beberapa golongan yang mencampur baurkan adat istiadat Yahudi di dalam kehidupan kekristenan atau peribadatan mereka, supaya mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Ibrani yang telah kita baca ini ditujukan kepada jemaat agar mereka mampu menjaga iman mereka. Mereka mampu mendapat pengetahuan apa yang benar dari yang mereka pelajari tentang iman kekristenan itu. Kadangkala mereka dipermalukan di depan umum, mereka dipenjarakan, bahkan harta benda mereka dirampas dari kepunyaan mereka. Tinggal nyawa mereka saja yang belum diambil dalam konteks pembacaan Ibrani pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan di situ, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa ia dikatakan sebagai imam besar agung? Untuk mempelajari hal ini, saya akan merujuk kepada Perjanjian Lama, di mana dalam tatanan 12 suku Israel ada satu suku yang dikhususkan untuk mengurus tabernakel atau kemah suci, yaitu suku Lewi. Di mana suku lain diberikan kesempatan untuk berperang melawan bangsa lain musuh dari Israel, suku Lewi dikhususkan untuk mengurus kemah suci. Jadi di saat ada orang Israel yang telah melakukan dosa dan ingin melakukan penebusan salah atau pengampunan kepada Tuhan, mereka harus bertemu dulu dengan imam Lewi. Lalu imam Lewi yang membawakan kurban itu di dalam kemah suci dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebab manusia tidak bisa serta-merta menuju kepada kehadirat Allah, mereka langsung mati. Jadi oleh karena itu hanya dikhususkan imam Lewi saja yang membawa korban bakaran itu kepada Tuhan. Lalu apa hubungan antara Tuhan Yesus dikatakan sebagai imam besar yang agung di sini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita, dia perantara antara kita manusia dengan Allah yang Maha Suci. Karena kita tidak akan pernah bisa untuk menuju kepada kehadirat Allah jika mengandalkan kekuatan kita. Hanya dia perantara kita, dia yang melayakkan kita untuk menuju kepada kehadirat Allah. Dia telah menjadi imam besar agung kita. Dan bukan cuma itu, dia yang membawa korban bakaran itu, yaitu nyawanya sendiri, kepada kehadirat Allah itu sendiri. Karena kita manusia, apapun yang kita bawa kepada kehadirat Allah itu tidak akan membuat kita layak di hadapan Tuhan, sekalipun kita menyerahkan nyawa kita sendiri.
Namun Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, yaitu korban yang layak, korban penebusan yang layak, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan di situ pada ayat 14, Ia yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Telah melintasi semua langit. Ini bermaksud dikatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia telah menuju kepada Allah. Ia menjadi anak Allah, Ia duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia itu Allah. Dan kita semua mengimani akan hal itu. Lalu pada ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus turut merasakan kelemahan kita. Saat Dia mengambil jalan salib, itu bukanlah konsekuensi atas kesalahan Dia sebagai Allah yang telah menciptakan kita manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang tanggung, seharusnya kita yang berada di salib, bukan Dia. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia memberikan nyawanya untuk kita sekalian. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus, Dia bisa merasakan kelemahan kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita, pergumulan kita, apapun masalah kita. Sebab pergumulan kita, adakah yang lebih besar dari jalan salib yang Tuhan lewati? Tidak, saudara. Tuhan sangat mengerti akan situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi berpegang teguh kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keberanian menghampiri tahta Allah. Untuk hal ini saya akan merujuk lagi ke perjanjian lama, di mana saya katakan sebelumnya bahwa untuk menuju ke hadirat Allah hanya Imam Lewi saja yang boleh melakukan itu. Sebab kalau orang biasa, mereka langsung mati. Jadi untuk menuju ke hadirat Allah adalah suatu ketakutan. Namun karena perkenan Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tidak ada lagi ketakutan untuk kita menghadap ke hadirat Allah. Kita bisa berdoa di mana saja, bersekutu di gereja, dan tidak ada lagi ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah implikasi atau makna yang bisa kita petik, kita ambil dari pembacaan ini? Manusia pada era sekarang, kebanyakan ketika mereka mengalami masalah atau problema di dalam kehidupan mereka, mereka lebih memilih untuk tulis status di Facebook, Instagram, WA, atau sosial media lainnya, ketimbang untuk duduk di bawah kaki Allah, berserah kepadanya. Banyak orang karena pergumulan akhirnya sudah malas untuk ke gereja. Tuhan tidak menjawab doa saya malas ke gereja. Di mana Tuhan? Corona yang begitu besar sehingga membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan, tak kala kita diam dan memilih menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita bercerita kepada manusia pada umumnya, mereka hanya akan memberikan jawaban kepada kita. Mereka akan memberikan kita motivasi panjang lebar, tapi tidak memberikan solusi. Tidak. Mereka hanya sebatas kepo, mau tahu masalah kita, habis itu mereka simpan di otaknya. Setelah itu, besar kemungkinan dia akan ceritakan kepada kerabatnya, dan kerabatnya.
Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa di bawah kakinya dengan sungguh-sungguh, Dia tidak memberi jawab hening. Dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti saudara-saudara kita atau kerabat kita yang telah kita pertanyakan tentang pergumulan kita. Namun Dia pasti akan memberikan solusi. Dia pasti peduli. Hanya bagaimana dari kepekaan kita untuk mengerti akan waktu Tuhan. Pada ayat 16 bagian akhir dikatakan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya. Waktu siapa? Waktu kita atau waktu Tuhan? Terkadang ketika kita mengalami pergumulan begitu berat, kita menuju ke hadirat Allah dan meminta sesuatu itu terjadi sekarang, solusi itu terjadi sekarang. Ya Tuhan, hamba mohon, akhiri sekarang. Pertanyaannya, itu waktunya siapa? Kita kah atau Tuhan? Itu hanya keegoisan kita ketika kita melakukan hal itu. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang benar, waktu yang ditentukan untuk kita. Seperti ada dikatakan dalam firman Tuhan bagian yang lain, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita hanya boleh menuju kepada Tuhan, ambil sikap berdoa di rumah jikalau kita mengalami begitu banyak pergumulan yang begitu berat. Mulai tahun baru ini kita merevolusi diri kita, tinggalkan hal-hal buruk di 2020 dan masuk tahun baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap bertekun dalam iman dan percaya kepada Dia. Terpujilah Kristus. Amin.